Sing sopan sia, buset deh kasar banget sia. Enggak kolot teh. Udah tua, tapi kalau untuk anu mah cocok-cocok aja, Pak. Pak Ibnu bicara sama si Anu, Pak Ibnu. Bertanyalah, apa pertanyaanmu? Ya silakan. Mantap. Ayo. Bentar. Oke. Pak Ibnu jawab ya. Tinggal hajar Pak Ibnu, hajar Pak Ibnu. Bentar. Yang lain diam dulu. Ayo, seru. Sebentar, Pak Ibnu di Galatia tersebut jelas ayatnya ada. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Benar ada ayat itu Pak Ibnu? Benar nggak? Ya, itu di perjanjian lama. Iya, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus disalib kan? Disalib. Disalib. Berarti Yesus orang terkutuk dong? Tidak, bukan begitu, tapi menerima kutuk. Tidak boleh kita mengatakan terkutuk, dia terkutuk, tapi Yesus menerima kutuk dari siapa? Menerima kutuk dari siapa? Ya, karena Yesus menerima kutuk dari siapa? Ini jalan ceritanya. Itu kan pada waktu penciptaan Adam itu kan Adam seharusnya dibunuh, dimatikan. Jadi kutuk mati itu dialihkan ke tanah, begitu maksudnya. Ya, jadi pada waktu darahnya Tuhan Yesus itu menetes, pada waktu dia ditusuk lambungnya itu, disitulah tanah dicuci. Di situ gunanya penebusan. Jadi dosa bumi. Oke. Kayak gini, Pak Ibnu. Yesus itu mengorbankan diri atau bunuh diri? Bunuh diri atau dibunuh? Bunuh diri atau dibunuh? Ya, dihukum mati. Oleh siapa? Kenapa dia dihukum mati? Karena orang Yahudi pengikutnya Musa itu, dia menuduh dan sudah menetapkan bahwa Tuhan Yesus itu mensetarakan dirinya dengan Allah, dengan Elohim, bukan Allah. Sebab di perjanjian baru, perjanjian lama tidak ada istilah Allah, tidak ada. Dan jangan kau pakai tidak ada. Oke. Berarti kalau logikanya jangan kau gunakan Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti yang apa. Jadi Yesus itu mau dibunuh orang umatnya Nabi Musa ya. Iya, pengikutnya Nabi Musa. Ya, karena itu kenapa akan diri dengan Allah? Iya, karena memang orang-orang pengikut Nabi Musa itu tidak memahami apa yang diyakini oleh orang Kristen sekarang ya. Yesus itu setara dengan Allah gitu, betul ya? Jadi dibunuh gitu ya? Ya, betul ya, Pak. Ya. Tapi penyebab utamanya itu juga salah satunya itu baru salah satu. Yang lainnya itu karena dia bisa membangkitkan orang mati. Pengikut Musa itu ada yang menyaksikan itu, dia lapor ke ketuanya. Jadi dia berdiskusi di situ. Kalau ini dibiarkan terus, bisa-bisa tidak ada pengikut kita. Gini, Pak Ibnu, gini, bentar Pak Ibnu, gini. Dia punya. Mantap Pak Ibnu, sebentar. Pak Ibnu gini, kalau menurut Pak Ibnu, ajaran Nabi Musa dan orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa itu ajaran yang benar, konsep Tuhan yang benar nggak? Ajaran Nabi Musa benar, ajarannya benar, ya. Ajarannya Muhammad benar, karena saya teologi. Ini Pak Ibnu, kalau memang ajaran orang Yahudi, ajaran Nabi Musa benar, Pak, bawa Muhammad dulu Pak. Ya, baik. Sebentar, jangan ini beronong. Kalau ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa benar, berarti ajaran orang Kristen salah dong? Enggak, kedua-duanya lebih benar Tuhan Yesus, lebih benar daripada dibanding dengan ajaran Musa. Lebih hebat ajaran Yesus daripada ajarannya Musa. Apa ajaran Yesus yang lebih hebat dari ajaran Musa? Apa? Hebat Pak. Kalau ajarannya Musa itu sulit dilaksanakan karena hukum Taurat itu berat. Kamu tidak tahu Taurat. Yang lainnya 613 itu ya Pak ya. Pak Ibnu pengikut Yesus bukan? Iya, ya mudah-mudahan bisa.
Mudah-mudahan. Amin, Pak Ibnu. Amin, Pak Ibnu. Gaspol, Pak Ibnu. Haleluya. Gaspol, Pak Ibnu. Itu mengusir setan. Haleluya. Setan. Sedangkan di kitabmu itu Sebentar, jangan bawa gitu-gitu budaya. ada setan di dalamnya. Sebentar ya. Gaspol, Pak Ibnu. Mantap. Pak Ibnu. Merdeka. Hiduplah Yesus. Gaspol, Pak Ibnu. Bentar, Pak Ibnu, pengikut Yesus jati bukan? Ya kepinginnya sih begitu, tapi Haleluya, Gaspol, Pak Ibnu. Kalau mendoakan Pak Ibnu terbuka semua hati dan pikiran. Mantap Pak. Pak Ibnu sebentar. Kata Yesus, kalau Tuhan satu-satunya hanya Allah, Tuhan satu-satunya yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusannya. Kenapa kata-kata Yesus kan diikut oleh Pak Ibnu? Kan Pak Ibnu pengikut Yesus. Kenapa bertentangan dengan apa yang diperintah oleh Yesus? jawab bagaimana pertanyaannya ulangi dulu supaya saya paham. Kata Yesus, Allah itu Tuhan satu-satunya yang benar, dan Yesus Kristus sebagai utusannya. Itu jelas ada ayatnya. Kenapa Pak Ibnu? Tidak ada istilah Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu di bawah ada. Buka, bom. Yohanes Yohanes Tahu korban terjemahan. Kau yang buka. Kau yang korban terjemahan. Mati gue anu ajar Pak Ibnu. Sebentar. Terbukti korban terjemahan mereka ya. Iya, Pak Ibnu nomor uno, Pak. Pak Ibnu nomor uno, Pak Ibnu. Jos nomor uno, Pak Ibnu. Zero. Sebentar. Pak Si Ibnu, anu jeblok diajar. sebentar. Pak Ibnu. Yesus berdoa sama Bapa. Yesus berdoa sama Bapa. Itu di ayat di Bible banyak. Ya, Yesus berdoa sama Bapa. Betul. Kalau Yesus Tuhan ngapain berdoa sama pihak lain? Oh, begini pengertiannya saudara, berdoa Gimana? kepada Bapa itu boleh. Berdoa kepada Yesus itu boleh, karena yang menjawab doa itu Yesus. Sekalipun kau berdoa kepada Bapa, karena Bapa tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Yang Haleluya. Ayatnya tadi. makanya kamu berdoa minta gelas. Yang Puji memberikan itu Tuhan. Tuhan Yesus, bukan Bapa. Begitu. Gini Pak Ibnu, Tuhan dalam pesta, sama Bapa. Sebentar. Iya. Memberikan Mantap Pak Ibnu. Mantap Pak Ibnu. Yesus yang benar. Iya, mulai nih. Belum dibaptis air aja udah begini nih, apalagi dibaptis air Pak. Kita ini selalu ada kebenaran. Roh dan kebenaran ada di Pak Ibnu sekarang. Pak Ibnu. Nandar, kamu apa nggak malu ya udah ditenggelamin sama Pak Ibnu segitu dalam kasihan ya. Aduh, hancur. Bentar, ini jangan framing ya teman-teman. Ya, sama Pak Ibnu kamu udah nyungsep begitu masih ngeyel. Aduh, aneh aja kamu Nandar. Mantap Pak Ibnu. Terima kasih Pak Elsadai. Terus berkati. Yesus nggak pernah pakai tabir Pak Ibnu, langsung bisa dipegang, bisa dirasakan. Pak Ibnu, kalau Yesus Tuhan pencipta alam semesta, ibunya Yesus karena ada suara motor, saya tidak dengar. Tunggu Pak, diulang karena ada suara motor. Pak Ibnu, Ya. apa? Kalau Pak Ibnu meyakini Yesus pencipta alam semesta, ya, kenapa Yesus berdoa sama Bapa? Masa Tuhan pencipta alam semesta berdoa sama Bapa? Ceritanya Pak. Itu di Bible ayatnya ada. Penciptaan alam semesta itu ada penjelasannya di mana? Di Ya perjanjian siapa? lama. Ya, Kau di perjanjian baru otakmu. Iya. Pencipta Siapa alam yang semesta. mencipta Bentar. perjanjian lama itu? Iya, oke. Mantap Pak Ibnu. Yahwa. Pak Ibnu. Mantap Pak Ibnu. Pencipta alam semesta di perjanjian baru itu siapa? Di perjanjian lama, kalau masalah penciptaan alam semesta. Nah, Jangan kau bawa ke perjanjian baru.
Ini mau penjelasannya ada di perjanjian lama. Offset ya Pak Ibnu ya, offset ya itu ya. Kartu kuning Pak Ibnu. Pak Ibnu, aku bantu. Itu pena, Pak Ibnu, pena itu yang menciptakan Pak Ibnu. Pena. Biar kita diam dulu, biar si Anu dan Pak Ibnu. Mantap. Pak Ibnu, dengarkan baik-baik. Jangan kau kacaukan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau mau bertanya tentang siapa yang menciptakan alam semesta, tanya perjanjian lama. Kitab Kejadian, di situ penjelasannya. Pak Ibnu. Weh, Bapak Ibnu ini. Master ini. Bambang ini. Belum digunakan. Yang masih digunakan adalah YHWH. YHWH itu artinya Sudah dikirim stiker Pak Ibnu. Aku ada melakukan apa yang aku kendaki. Begitu. Waduh. Weh, Pak Ibnu dapat bonus dari LSAD 200.000. Weh, luar biasa. Wah, hebat. Gitu dong. Kalau bonus itu dengan saya pasti dapat saweran. Pak Ibnu udah. Pak Ibnu jelaskan ke saya ya. Pak Ibnu kan menuhankan Yesus, ya. Tapi Yesus punya Tuhan. Bingung kan? Enggak ada betul Pak Ibnu. Ada. Diulang saja jalan ceritanya begini. Kenapa orang Yahudi mau menyalib itu Tuhan Yesus? Apa sebabnya? Ayo Anu, apa sebabnya? Melapor kepada pemerintah supaya itu orang disalib. Gini Pak Ibnu, kalau saya Jawab, ya akan saya jawab ya. Saya mah selaku muslim Pak Ibnu mempercaya Yesus itu Mesias, seorang nabi ya. Tapi bukan Tuhan pencipta semesta, bukan. Itu mah ajaran pagan Romawi itu mah. Ini supaya saya jelaskan apa itu Tuhan. Tuhan itu adalah oknum yang menerima kuasa dari Bapa. Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Betul Pak Ibnu. Bapa adalah Elohim yang tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Ada di dalam kitab Ayub. Elohim yang maha besar yang tak terjangkau. Elohim itu Yesus bukan. Jawab, Yesus Elohim itu Yesus bukan. Bisa dinamai Elohim. Itulah pentingnya. Ya, Elohim itu Yesus bukan. Elohim jawab segitiga. Ke dalam garis segitiga. Mestinya saya tunggu dulu. Diam kau. Begini segitiga itu kalau dalam bahasa bisa ditulis di situ God, bisa ditulis kalau terjemahannya bisa juga ditulis Elohim, bisa juga ditulis Deus, itu bahasa Latinnya ya. Bisa juga ditulis Theos di tengah-tengah itu yang dimaksud hakikatnya satu, artinya namanya bisa dinamai Allah. Bedakan antara dinamai dengan zatnya Allah, dirinya Allah. Itulah sebabnya Tertullianus mengatakan Bapa bukan anak. Tetapi dalam hal menyelamatkan, sang anak bisa menyelamatkan. Karena kuasa penyelamatan dan penghakiman diberikan kepadanya. Dari itu. Begini. Saya pelajari ya. Amin. Ternyata konsep pagan Ada pagan. Beda dengan pagan, beda. Itu di Yunani. Dulu ada Trinity gitu. Saya jelaskan dulu apa itu pagan. Begini, pagan itu. Raja Romawi mengakui dirinya Theos, Tuhan. Theos juga. Saya Tuhan. Maka rakyatnya disuruh menyembah kepada dia. Antara dia dengan dewa yang tertinggi itu ada roh. Jadi mereka juga berbicara tentang roh. Roh yang paling tinggi itu dewa yang paling tinggi misalnya dewa Zeus. Si anak raja ini, Raja Romawi ini mengakui saya ini anaknya dewa Zeus. Jadi untuk melawan ajaran ini maka muncullah ajaran Trinity yang sebenarnya udah jawab sekarang bener ya, berarti bener Pak.
itu. Jadi melawan ajaran pagan. Iya, betul Pak Ibnu hebat. Jadi memang itu ini ya serapan ajaran pagan berarti ada juga ya. Mengaku dirinya Teos. Saya anaknya Dewa Teos. Saya Tuhan. Jangan pagan berarti ya benar ya. Ada anak, bapak, anak itu ya. Mana ya? Tengarti. Ngerti Pak. Bodoh sekali. Bodoh sekali ya Pak ya. Aduh. Yang pagan itu Pak, yang pagan itu yang percaya. Nih, yang pagan itu yang percaya bahwa api pohon yang terbakar itu dia berkata-kata. Nah, batu itu saksinya. Ya, itu pagan. Ya, jangan itu nemrung. Tapi pena itu adalah yang menciptakan segalanya. Atau kasih saja ayat pemungkas. Ayat pemungkas. Pak Ibnu. Kasih Pak Mungkas Pak. Kasih Pak Ibnu. Kasih Pak Ibnu. Bentar. Kamu tidak Kasih, Pak mampu Ibnu. mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat karena kamu setan, iblis. Itu pena Pak, itu pena. Ada kebuktinya di dalam Al-Quran. Ada. Anda mengusir setan kepada orang kafir. Ada kebuktinya di hadis. Ada. Pak Ibnu memang makin top Pak Ibnu. Dicas terus Pak Ibnu, top Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Thank you Pak Rasanya Ibnu. mantap. Kita juga jadi terus mengingat. Pak Ibnu, Ya. terus terang dong, jangan sok-sok jadi muslim. Kalau oten mah oten, Ya. udah ngapain nyamar. Bukan urusan lu gitu Pak Ibnu. Memang Pak Ibnu itu, Pak Ibnu itu Muslim, tapi dia bukan Islam. Mantap Pak. Sebenarnya saya ingin tahu aja itu siapa. Cuman kalau udah jelas sekarang, Pak Ibnu memang orang. Hebat Pak Ibnu. Pak Ibnu makin hari makin tajam. Kalau saya orang Kristen, kalau Ya saya udah. pengikut kan saya diselamatkan. Iya udah. Yang menjadi masalah itu begini. Jangan nyamar dong. Jangan nyamar. Bukan yang menjadi Nyamar masalahnya dong. itu begini. Saya mengaku Kristen, tapi Tuhan Yesus tidak mengaku. Ya itu yang menjadi masalah. Betul Pak Ibnu. Nah itu yang menjadi Pak masalah. Ibnu itu orang Kristen. Ya ngaku-ngaku ini Pak Ibnu kayak ngaku-ngaku cinta Yesus tapi Yesus nggak cinta kan bertepuk sebelah tangan ya Pak. Si Anu balakuk. Pak Ibnu. Itu Pak namanya ngepet Pak, ngepet. Iya. Cintaku bertepuk sebelah tangan ngaku-ngaku cinta Yesus. Yesus bilang enyako dari hadapanku balakuk gitu. Pak Ibnu. Kita pemakan babi, ada babi yang ngepet tapi Pak. Pak Ibnu. Yesus tidak makan babi. Yesus suka sholat. Yesus menyembah Tuhan Allah. Kenapa Pak Ibnu? Wah, dikiles sama Pak Ibnu. Itu bacaan wajibnya apa Yesus sholat itu Pak? Berapa rakaat gitu Pak Ibnu tanya Pak Ibnu sholatnya? Kalau saya jelaskan banyak orang Islam tidak salah, jangan disalahkan. Oh. Lanjut Pak Ibnu. Pak Ibnu. Kalau memang Pak Ibnu Kristen, Minum air putih dulu Pak Ibnu. Minum air putih dulu biar nggak serah. Ya. Kopi ya Pak, kopi mantap. Oh, kopi. Yes. Kopi. Kopinya kental nih Pak. Pak Ibnu. Ayo mana sawerannya buat Pak Ibnu nih buat beli kopi. Pak Ibnu udah tua, masuk neraka lagi jadi orang munafik. Ya sok tahu dia Pak Ibnu sok tahu Pak Ibnu. Saya jelaskan dulu munafik. Apa itu munafik di dalam surah Al-Baqarah? Itu di dalam surah Al-Baqarah itu maksudnya itu begini. Ada orang datang kepada kelompok penyembah berhala. Dia mengatakan di situ, dia mengatakan kepada kelompoknya itu, saya bukan Islam, saya hanya main-main tadi di situ, mengaku Islam. Kalau dia ke Islam, kelompok Islam, dia mengatakan, oh, saya Islam, saya tadi di situ menjelek-jelekkan itu penyembah berhala. Nah, itu baca baik-baik itu surah Al-Baqarah. Tapi Pak Ibnu menurut saya Pak Ibnu penyembah berhala.
Pak Ibnu, aku tambahin juga yang munafik, Pak. Kalau belum berjaya, ya bisa kemana aja, Pak. Bisa ke Juwis, bisa ke Islam, bisa kemana-mana. Begitu berkuasa, taslim taslam, Pak. Taslim taslam. Begini. Salah satu penyakit munafiknya itu orang Islam. Begini penyakit munafiknya itu harusnya. Di mulutnya dia mengatakan Tuhan, di kepalanya Allah. Bermasalah sekali. Tuh. Coba Pak Ibnu coba. Di mulutnya Keras, Pak, diulangnya, Pak. Sebentar, diam. Ulang Pak. Silakan Pak, ulang dari awal Pak, supaya kita di mengerti. mulutnya Tuhan, di kepalanya Allah. Itu umat siapa tuh? Umat siapa bilang? Umat siapa Pak? Itu umat siapa, Pak? Jangan. Bilang aja umatnya si Anu, Pak. Umat si Anu. Sekarang saya udah yakin, oh ini sukanya Tajam, Pak Ibnu makin tajam memang. Kita juga yang pemungkas kalau Alkitab mengatakan mengusir setan, sedangkan di hadis mengatakan ada setan di dalam diriku. Begitu. Pak Ibnu gondrong sekaya Yesus. Pak Ibnu mantap. Pak Ibnu gondrong. Haleluya. Haleluya Pak Ibnu. Kalau ada orang mengatakan seperti Tuhan Yesus. Gaspol Pak Ibnu, remplong Pak Ibnu. Pak Ibnu, dasarnya Pak Ibnu memuliakan Yesus apa dasarnya? Tidak penjelasan dari kitab-kitab suci, dari teologi. Mana buktinya Yesus Tuhan, mana? Bukti yang saya ayatnya teman. Tapi hanya bisa membangkitkan orang mati. Ya memang kalau membangkitkan orang mati dari Tuhan gitu, Tuhan pencipta alam semesta, bukan? Kan begini Pak, orang Yahudi itu kan dia mengatakan aku ini Alfa Omega. Nah, itu dari ucapannya sendiri. Kan menunjukkan Yesus sebagai Tuhan, menyatakan Tuhan pencipta. Justru Yesus banyak saya lihat di Bible itu Yesus menyatakan sebagai utusan Tuhan. Jelas banyak ayatnya itu. Aku Alfa Omega. Itu kan gara-gara itu juga marah orang Yahudi pengikutnya Musa. Ya pastilah. Masa Tuhan jadi manusia gimana urusannya dari mana? Pasti orang Yahudi marah satu dong. Ya. Maksud dari mana itu? Ya tapi apa yang beliau Tuhan Yesus sadarkan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan dihukum di mana, kamu akan dibantai di mana orang yang membantai itu. Iya. Dia merasa diri kepada Allah. Ya kamu akan mati dalam dosamu Pak Ibnu. Kamu mati dalam dosamu begitu Pak Ibnu. Ada juga ayat yang berbunyi. Sokrates. Pak Ibnu, mana Yesus menyuruh Pak Ibnu untuk menyembah dia, mana? Ada. Tidak ada di dalam Al-Quran istilah menyembah. Catat baik-baik itu. Al-Quran udah macam bawa Al-Quran banget. Mana? Pak Ibnu. Kalau begitu pertanyaannya begini. Apa itu menyembah? Saya tanya dulu. Bukan menyembah, udah aja. Sebentar. Karena kalau di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru dikatakan, kalau mau masuk surga, taat kepada perintah Bapa. Bukan dikatakan di situ menyembah. Bukan gitu. Jangan bawa bahasa surga itu bahasa orang Islam, bahasa Kristen aja pakai. Ya gantian lo nanya mulu, giliran ditanya lo nyerah. Ya wae kamu. Kan sudah katakan bukan persoalan menyembah. Kalau dia Ibnu sawer. Kalau mau masuk surga, taat kepada perintah Bapa. Tetapi kita sebagai manusia tidak mungkin mampu kita taati semua perintah Bapa, tidak mungkin, mustahil. Nanti itu mengingkari perintah Yesus, tahu nggak? Karena Yesus melaksanakan perintah Bapa. Bagaimana kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sok tahu lo. Kalau ditanya, jawab dong sekali-sekali. Dari tadi nggak jawab-jawab. Nanya mulu, ditanya. Itulah munafik Pak Ibnu, pengecut tuh Pak Ibnu tuh. Iya, maunya bertanya kayak lagunya siapa itu, maunya digoyang, nggak mau goyang, maunya digoyang, nggak mau goyang. Itu kelakuannya si Anu Pak Ibnu. Dah gantian nanya Pak Ibnu, kalau nggak mau ditanya diam aja Pak Ibnu. Dah cukup. Pak Ibnu tanya gantian. Anu, bagaimana? Coba jelaskan. mantap.
Pak Ibnu. Ulang pertanyaannya apa? Ulang pertanyaannya ulang. Benang di lumpur hitam. Ayo, Saya tanya sama Kadron nih. Orang tua nanya sama Kadron. Oke, jawab. Pak Ibnu tahu nggak ajaran Pak Ibnu? Udah dijawab dulu itu. Tolong jelaskan, matahari kok tenggelam di dalam lumpur itu, apa, lumpur lapindo atau lumpur mana itu? Lumpur hitam. Ayo jawab. Pak Ibnu tahu nggak ajaran Pak Ibnu itu di Israel dilarang, dipidana? Udah dijawab dulu, Pak Ibnu nanya, lu nanya mulu. Jawab dulu Pak Ibnu, kasihan, gantian lah. Orang itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Begitulah faktanya. Ya kenyataannya Pak Ibnu di sana diundang-undangkan kalau mengajarkan tentang Yesus di sana di penjara, tahu nggak? Jangan dijawab Pak Inu, belum dijawab dia. Itu ada aturan sekarang tuh. Gak usah jawab. Enggak lah, saya rasa enggak ada pun begitu. Enggak pernah saya dengar. Israel itu, di Israel sekarang ramai itu. Kalau mengajarkan tentang Yesus, nggak mau jawab. penjara, pidana di Israel. Lumpur hitam dulu. Jadi jangan mengais Israel, Yahudi, mereka itu benci sama Pak Ibnu itu. Benci banget sampai mengajarkan ajaran itu di penjara, tahu nggak? Nggak ada Pak Ibnu, nggak ada yang benci Pak Ibnu, ya nggak ada. Jangan dijawab Pak Ibnu, jangan Pak. Nggak perlu. Itu kenyataannya di undang-undang, ada undang-undangnya tuh. Peraturannya itu jangan peraturan. Wah, Pak Ibnu, teman-teman banyak sudah kirim pulsa data di Pak Ibnu tuh, pulsa banyak. Kalau pemerintah Israel dalam hal ini pengikutnya Musa berani mengatakan ajaran Kristen, ajarannya Tuhan Yesus itu salah, tunggu saja penghukumannya. Haleluya Pak Ibnu. Karena Haleluya. orang Yahudi itu lainnya dalam hal penghukuman. Kalau saya baca di Perjanjian Lama, sampai 4 keturunan itu akan dihukum. Karena dia umat kesayangan Tuhan. Jadi harus beda hukumnya dengan orang-orang non-Yahudi. Beda itu. Beda aturannya. Sampai 4 keturunan dihukum. Jadi orang Yahudi itu harus dia berhati-hati melakukan dosa. Tidak boleh sembarang. Karena dosa Bapak ditanggung sampai 4,4. Pak Ibnu, kalau Yesus itu menebus dosa manusia, benar itu? Caranya ditebus dosa di Perjanjian Lama bagaimana? Itu Pak Bombo lebih tahu karena masalah korban, kalau korban. Ya gini, katanya Yesus itu bagaimana caranya umatnya Musa kalau melakukan dosa? Iya, gini. Nah, itu jelas. Iya. Pertanyaan paling hebat begini. Kenapa Yahwa memerintahkan kepada Abraham untuk menyembelih Ishak? Jadi gambaran tentang bahwa manusia mau dikorbankan sudah ada lebih dulu. Supaya orang percaya kepada adanya penyaliban itu. Ya. Pak Ibnu. Kepada Musa, kepada Abraham menyembelih anak. Mantap Pak Ibnu. Namanya tipologi ya Pak Ibnu ya itu ya. Nah, sudah ada semacam Tuhan. Iya. Pak Ibnu. Mencret Pak. Itu Nanda udah mencret Pak. Udah belum cebok-cebok itu Pak. Pak Ibnu, sebentar. Kalau hukum Islam diterapkan, kalau dipotong tangannya siapa yang cebok? Jangan disangkal hadis. Dan Muhammad mengatakan, kalau anakku bersalah, anakku mencuri Fatimah, aku sendiri mau memotong tangannya. Tapi timbul pertanyaan, kalau dipotong tangannya siapa yang cebok? Yang mau nyepokin si Anu Pak katanya Pak. Ibnu, jangan. Anu, kamu buat mainan sama Pak Sepertinya memang sulit Iya, Pak Ibnu. Memang otak manusia mengelawan Yesus nggak mungkin Pak, nggak akan bisa. Otak manusia ini
yang bisa Sudah ada menyesatkan aja, Pak. parameternya. Menolak Sudah ada terus. parameternya. Tidak ada orang Arab menerima dari Nobel. Tidak ada. Sudah ada parameternya. Pak Ibnu. Sudah ada alat ukurnya. Bentar, ya udah. Pak Ibnu Yesus manusia bukan. Tapi luar biasa loh Pak Ibnu, malam ini Nanda dicebokin sama Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu, baik sekali Pak Ibnu. Dicebokin, diberakin. Telepon saya, Nanda sih telepon saya. Yesus manusia bukan. Yesus manusia. Luar biasa Pak Ibnu. Pak Ibnu Yesus manusia bukan. Jawab. Cukup itu Pak Ibnu. Cukup itu Pak Ibnu. Cukup, bukannya Pak Ibnu nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab ke pertanyaan. Saya sudah jawab masalah itu terkait dengan kromosom. Terkait dengan, kau tahu apa itu kromosom? Mungkin kamu tidak tahu. Tidak pernah baca-baca. Siapa tahunya oncom, Pak, oncom. Ya bukan, jawab. Yesus itu manusia bukan, jawab. Berapa kromosomnya Tuhan Yesus? Berapa? Ya tinggal jawab. Manusia bukan. Luar biasa Pak Ibnu. Betul, namanya manusia itu kromosomnya harus 46 Pak. Kontak sabar. Manusia, kau sendiri tidak mengenal manusia. Apa itu manusia? Kita dengar saja biar Pak Ibnu dengan dengan Anu biar aja. Ini sudah mulai. Ini si Anu sudah mulai sini si Anu. Ya sebentar. Sudah nanti lengkap lagi. Baru Iya, oke. Terus terang, saya ingin penjelasan itu. Nah, kepada si Anu saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tapi begitulah penjelasan saya. Iya, oke Pak. Apa bagus Pak Ibnu, bagus. Pak Ibnu, tolong jelaskan saya, Yesus itu manusia bukan. Saya tidak dengar kecil. Hujan Pak, hujan di sini. Suara saya. Iya, Yesus itu manusia bukan. Ya saya bisa menjawabnya Pak, tapi nantilah lain kali lagi. Ya, tinggal jawab. Manusia bukan. Sudah kan sudah pernah di channel di waktu-waktu sebelumnya ini saya permasalahkan itu. Pertanyaan saya pertama itu apa itu manusia begitu kan sudah pernah. Jadi untuk menjawab itu mudah sekali, semudah membalikkan telapak tanganku. Amin. Pak. Mantap Pak Ibnu, mantap. Pak Bombom kayaknya udah cukup ya. Pak Ibnu juga udah capek. Ya Pak Bombom, Udah. batasi Pak Bombom karena si Anu mah nggak jawab apa-apa sama sekali dia. Iya. Dasar Anu sudah kadun. keok.